Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang kita hormati ADRI periode 2022 sampai 2027 sekaligus Rektor Universitas Ma'arif Hasyim Latif. Yang saya hormati Dr. Haji Muhammad Ghufron LC.MHI yang hari ini didapuk menjadi narasumber sekaligus penceramah dalam kajian Ramadan. Yang saya hormati Bapak Dr. Arif Ainur Rafiq SPD MPD Kons yang hari ini menjadi moderator pada kajian Ramadan yang berbahagia ini. Serta yang saya hormati dan saya muliakan Bapak Ibu dosen, hadirin, keluarga besar ahli dan dosen Republik Indonesia yang hari ini dapat hadir dalam acara tanpa ada halangan apapun. Puji syukur alhamdulillah senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat, kesehatan dan inayahnya sehingga kita dapat melaksanakan puasa Ramadan pada hari kedua pada tanggal 4 April 2022 dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Kedua kalinya sholawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau satu Nabi yang mengajarkan kita ilmu serta tauladan-tauladan yang menjadikan kita bekal di dunia maupun di akhirat. Alhamdulillah hari ini saya didapuk menjadi pembawa acara dalam acara kajian Ramadan 1443 Hijriah yang diselenggarakan oleh ahli dan dosen Republik Indonesia, yang mana sangat berbahagia sekali bisa diberikan kesempatan. Di sini pada hari ini tema yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz Dr. Haji Muhammad Ghufron LC.MHI adalah kewirausahaan syariah. Sangat menarik sekali ya, mari kita saksikan nanti sampai akhir acara. Sebelum Al-Ustadz Haji Muhammad Ghufron memberikan tausiahnya, mohon kiranya Bapak Ketum ADRI atau Bapak Rektor Umaha memberikan sedikit kata pembukaan untuk mengawali acara pada sore hari ini. Kepada Bapak Dr. Ahmad Fatoni Rodi MPD, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wa la quwata illa billah. Terima kasih kepada Pak Dr. Aina Arif ya, dan teman-teman semua narasumber yang saya hormati, dan saya bergembira hari ini kita hari kedua tapi sudah bisa di atas yang hari kemarin. Yang kedua, saya tadi hari ini mencoba nge-share setelah saya beli buku lewat online, termasuk wirausaha syariah. Ini sudah saya share, tapi ternyata buku itu bisa dibuka oleh yang membayar saja. Jadi saya pikir itu sudah otomatis bisa dibuka di sana. Artinya adalah kajian-kajian kita, di samping ini nanti secara online, kita juga akan detailkan pendalamannya melalui buku-buku yang sudah kita beli. Dan itu kita nanti bisa berharap bisa memberikan semacam wakaf buku online gitu ya. Nah, yang ketiga itu nanti kita akan coba bagaimana rekaman-rekaman kita yang hari ini kita sudah mulai, itu ternyata bisa juga dilihat transkripnya. Jadi apabila suaranya jelas,
Itu saya sudah buka yang kemarin, yang tahun kemarin seluruhnya. Itu saya buka masukan-masukannya, itu ternyata sudah ada transkripnya. Artinya apa? Ketika kita akan membuat buku ajar bersuara online, itu bisa kita laksanakan dalam waktu cepat dan singkat. Demikian apa yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Sukses untuk semuanya. Pak Andi, Pak Sekjen. Tadi juga ada dari Thailand sudah datang, Pak Ali Mate. Nanti ada informasi, misinformation, yaitu jadwal untuk beliaunya nanti bisa kita atur. Yang saya pikir hari ini, ternyata hari ini sudah ada yang mengisi. Tolong Pak Andi nanti Pak Ali Mate di agendakan ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Bapak Dr. Ahmad Fatoni Rodi. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja ke acara inti, yaitu tausiah kajian Ramadan 1443 Hijriah bersama Al-Ustadz Dr. Haji Muhammad Gufron LC.MHI yang akan didampingi oleh Bapak Moderator Ustadz Arif Ainur Rafiq, Dr. Arif Ainur Rafiq, SPD MPD, Kons dari Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya. Kepada Bapak Arif Ainur Rafiq, monggo, waktu saya persilahkan. Terima kasih, Bu Nikmah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liudhhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Presiden AGRI, Prof. Fatoni Rodi, sekaligus Rektor UMAHA, Ibu Sekjen AGRI, Prof. Eri, sudah hadir, kemudian Prof. Andi Mursidi juga hadir, bahkan ini sudah banyak sekali yang hadir, sudah ada 79 peserta pada sore hari ini, pada kajian Ramadan AGRI yang sangat luar biasa, dan ada yang juga dari luar negeri, Bapak Kiai Haji Ali Matih dari PCNU Thailand, luar biasa. Alhamdulillah di sore hari ini kita akan membahas tentang kewirausahaan syariah. Nanti barangkali akan dibincangkan oleh narasumber berkenaan dengan berwirausaha dan bertransaksi secara Islam atau secara syariah. Akan saya bacakan pada sore hari ini biodata narasumber Bapak Dr. Haji Muhammad Gufron LC.MHI. Beliau lahir di Surabaya 24 Februari 1976. Beliau adalah seorang dosen di Fakultas Syariah UIN Sunan Ampel, Surabaya. Pendidikan beliau S1 di Al-Azhar, Mesir, pada program studi syariah, S2 di IAIN Sunan Ampel, Surabaya, pada program studi syariah, dan S3 di UIN Sunan Ampel, Surabaya, pada program studi di Rosah Islamiyah. Banyak sekali kegiatan beliau yang telah diikuti, pelatihan-pelatihan di dalam negeri maupun di luar negeri, diantaranya adalah short course on Arabic language di Swiss University Mesir pada tahun 2011. Kemudian beliau juga pernah short course on Islamic Studies di Swiss University Mesir. Banyak juga artikel-artikel, jurnal-jurnal ilmiah yang sudah dibuat beliau, di antaranya Perempuan dalam Kajian Tafsir yang dimuat di jurnal AI Ulum IAIN Gorontalo, dan Perempuan dalam Bingkai Peradaban
yang dimuat oleh Harian Gorontalo Post. Dan banyak sekali Bapak Ibu artikel-artikel yang dimuat pada karya tulis ilmiah. Itu sekelumit biodata narasumber. Saya persilakan langsung kepada beliau, narasumber kita pada sore hari ini, yang terhormat Bapak Dr. Haji Muhammad Gufron LC MHI. Monggo silakan Gus. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal khalqa 'alal itlaq. Fatiris samawati wal ardi wa basitil arzaq. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul khallaq. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu li tatmimi makarimil akhlaq. Salatan wa salaman daimani mutalazimaini ila habibina wa syafi'ina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardi walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Wa qala aidan wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Amma ba'du, yang kami hormati, yang kami takdimi para guru besar, para audien, khususnya yang terhormat Bapak Profesor Fatoni Rodi selaku Ketua ADRI, dan Bapak pengurus-pengurus serta ibu-ibu pengurus ADRI serta hadirin hadirat audien, zomiyin, zomiyat, rahimakumullah. Syukur alhamdulillah pada hari kedua ini kita bisa bersua kembali dalam rangka kajian Ramadan yang sudah memasuki hari kedua jika mengacu kepada kalender pemerintah. Dan kemarin saya juga sempat mengikuti kajian pertama yang diisi oleh Profesor Masyhuri, yang mana lumayan bagus, ya sangat bagus sekali terkait dengan masa depan tantangan perekonomian Islam di Indonesia. Dan banyak sekali audien yang merasa tertarik, tertantang, dan penasaran bagaimana Indonesia kok bisa ketinggalan dibanding negara-negara yang lain. Padahal kita notabene-nya negara yang mayoritas Muslim terbesar di Asia, bahkan sedunia. Faktanya kita tertinggal ya kurang lebih 20 tahun dari negara-negara tetangga. Dan ini barangkali dugaan saya, asumsinya memang ada konsep-konsep atau pemahaman-pemahaman terhadap hadis atau Al-Quran yang salah dipahami, ya. Atau bisa juga karena ada semacam ideologi ataupun platform-platform tasawuf yang sering dipahami secara sepihak. Seperti ada hadis mengatakan, ad-dunya sijnun lil mu'minin, dunia itu merupakan penjara bagi orang Islam. Wa jannatun lil kafir. Hadis ini dipahami, dikomentari oleh Yusuf Qaradawi, seorang pemikir dari Mesir. Beliau mengatakan, kebanyakan umat Islam menganggap dunia ini penjara, ya sudah tersiksa, di dunia tersiksa, dan nanti di akhiratlah menjadi surganya, begitu. Seolah-olah dunia itu nggak masalah, nggak harus kaya, nggak harus menguasai ekonomi, nggak masalah. Sementara bagi orang kafir itu jannah. Ternyata hadis ini kurang tepat dipahami. Menurut beliau, cara memahami sijnun di sini bahwa sebagai seorang mukmin itu ada aturan, rule, tidak bebas. Ya, sebagaimana orang di penjara tidak bebas melakukan aktivitas-aktivitas baik kehidupan sehari, terutama dalam bidang perekonomian. Sementara mereka non-Muslim itu bebas, seolah-olah surga, nggak ada aturan atau mau halal mau haram, nggak tahu lah istilahnya, tidak perlu diperhitungkan. Bahkan justru bisnis haram itu yang seringkali mendatangkan cuan, kira-kira begitu ya. Nah, kalau kemudian selanjutnya di samping itu ajaran-ajaran tasawuf seperti konsep zuhud yang sering
disalahgunakan. Padahal kalau kita lihat Imam Ghazali muda itu sangat kaya raya. Termasuk Imam Malik itu sangat kaya raya. Iya. Padahal dan pada yang sama banyak sekali seperti nabi-nabi sebelumnya ya. Mulai Nabi Sulaiman, Nabi Ayub ya sebelum tertimpa musibah ya. Itu sangat kaya, termasuk Nabi Ibrahim. Nah, dengan kekayaan itu mereka bisa mendermakan sebagian rezekinya atau hartanya untuk kepentingan Islam dan umat-umat yang membutuhkan. Nah, hadirin rahimakumullah, berangkat dari ayat yang saya sampaikan tadi bahwa kita hidup di dunia ini, ya saya yakin hampir semua ya orang mendapatkan rezeki yang halal dan barokah pastinya gitu. Karena bagaimanapun uang itu atau harta itu memegang peranan penting dalam kehidupan duniawi. Ya kita masih hidup di dunia ya, tidak hidup di akhirat gitu ya. Oleh karena itu kaum muslimin rahimakumullah, bahkan jika harta ini dikelola dengan baik akan berdampak baik pula terhadap kehidupan akhirat. Maka wajar kita sering berdoa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Dua-duanya hasanah. Nah, itu ya. Nah, dengan harta maka kita bisa memenuhi kebutuhan hidup kita ya dengan segala bentuknya dan segala dinamikanya. Dan dengan harta pula maka kita bisa memenuhi kewajiban-kewajiban yang ditetapkan oleh Allah, baik itu berupa zakat, infak, sedekah, kurban, bahkan ibadah haji yang notabene membutuhkan harta. Nah, ada sebuah buku yang namanya Marotibul Muqarrabin ya, tentang bagaimana rezeki itu didapat. Ada 4 kategori yang tidak ada dalam buku ya. Dalam slide saya tidak ada, tapi saya jelaskan. Pertama adalah rezeki yang dengan cara intidor. Intidor itu menunggu. Maksudnya dia memang menunggu pelanggan ya. Siapa saja di antaranya, contoh seorang pedagang, ya, seorang pemberi jasa. Itu memang menunggu konsumen atau pelanggan untuk membeli ataupun menggunakan jasanya. Itu secara umum begitu. Yang kedua dengan cara hirfah. Hirfah itu dengan cara profesi. Seperti pegawai ya, seperti konsultan atau pembuat barang-barang tertentu, kerajinan tertentu termasuk hirfah, itu kerajinan. Yang ketiga adalah harta atau rezeki itu dengan cara adzulm, dengan cara zalim, yaitu dengan cara menimbun barang, mencuri, korupsi, ataupun dengan cara menipu orang lain atau investasi bodong lah. Kalau bahasa sekarang tuh banyak yang yang akun-akun palsu ataupun bisnis-bisnis yang nggak jelas ya, dan barusan banyak sekali pelakunya tertangkap ya, kripto gitu. Nah, yang keempat ini ada rezeki itu diambil dengan cara bil aizi, dengan cara kehormatan, dengan cara kemuliaan ya. Mungkin di sini seperti tunjangan profesor itu kan tunjangan kehormatan ya. Termasuk itu rezeki dengan cara kemuliaan. Ataupun seorang yang mencapai level tertentu, seorang kiai atau seorang yang nggak perlu bekerja seperti pedagang, seperti dosen atau seperti yang lain, tapi rezeki itu selalu ada. Ya. Mungkin ada yang min haitsu yahtasib, ada yang min haitsu la yahtasib. Artinya rezeki yang tidak disangka-sangka. Nah, oleh karena itu dan mengawali dari ini penting sekali dalam konteks berusaha kan. Tetapi yang paling rezeki yang paling tinggi ya, saya pernah baca tulisan itu, yaitu mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu sebagai pengantar dari saya. Selanjutnya masuk ke screen ya. Sudah bisa dilihat ya. Sakit Pak Arif. Oke, sampun Gus. Oke. Ini saya beri judul menumbuhkan jiwa kewirausahaan syariah. Ini karena orang syariah jadi ngomongnya ya syariah begitu nggih. Kalau dakwah nanti syariah plus dakwah ngoten. Tapi untuk menumbuhkan kewirausahaan syariah itu perlu dakwah nggih, perlu komunikasi dan sebagainya. Kebetulan
saya ini punya buku hadiah dari teman-teman itu khotbah, kumpulan khotbah bisnis dan keuangan syariah. Jadi selama setahun udah bisa dipakai ini. Jadi isinya tentang bisnis dan entrepreneur syariah termasuk ini. Maka ya cocok sekali ini pas momennya ya. Nggak tahu kenapa ini kebetulan ditodong oleh Ibu Aim ini ya, saya nggak bisa berkutik ini. Dan kalau mau cerita tentang pribadi saya ya, mungkin ini ketika saya ke Al-Azhar itu saya memang tidak mendapat beasiswa, tapi saya akhirnya dibekali uang $1.000 oleh orang tua saya. Tetapi alhamdulillah dari uang $1.000 itu tidak saya makan semua. Sebagian saya simpan, sebagian saya investasikan, sebagian saya pakai. Itu alhamdulillah uang 1.000 itu tidak hilang, tidak barokah, kira-kira begitu. Bahkan pada tahun kedua alhamdulillah saya dapat beasiswa dari Al-Azhar dan IJMI, alhamdulillah ya. Dan di tengah-tengah itu saya juga mencoba untuk pulaan kaligrafi, ya. Kaligrafi Kiswatul Ka'bah itu saya beli di Kairo, di Mesir, di pasar-pasar Husain itu, kemudian saya jual ke Saudi melalui teman-teman saya. Tapi saya nggak bisa jualan karena kebetulan saya tidak bisa naik haji. Saya titip ke teman-teman dengan sistem murabahah atau profit sharing. Kira-kira untungnya bagi dua lah, kira-kira begitu. Ya alhamdulillah dengan begitu saya bisa bertahan hidup sampai lulus dan alhamdulillah kebetulan bisa menunaikan haji tanpa biaya orang tua. Alhamdulillah ini kebetulan ya, alhamdulillah kita syukuri. Ya mungkin itu termasuk banyak ya yang saya lakukan di sana. Salah satunya ini karena baju saya waktu itu dan teman-teman itu paling setahun nggak pernah dikirim ya. Kalaupun beli di Mesir itu sulit ukurannya gitu. Sehingga baju yang dia pakai ya udah itu aja sampai 4 tahun, nggak ganti-ganti. Kalaupun ada ya beli di Saudi. Nah kemudian saya punya ide bagaimana baju itu di wenter gitu ya. Timbul persoalan apa bahasa Arabnya wenter. Saya keliling ke warung di toko-toko di Mesir, bahasa Arabnya wenter apa? Akhirnya saya jelaskan ketemu juga akhirnya ya. Alhamdulillah setelah itu banyak teman-teman kami yang ya menitipkan ya jasa ya sama kami. Alhamdulillah dengan begitu barokah tidak hanya pada saya dan pada teman-teman yang lain, istilahnya untuk memenuhi kebutuhan pokok ya lumayan lah alhamdulillah. Itu mungkin cerita singkat. Barangkali itu wirausaha kecil-kecilan karena kami nggak bisa fokus karena kami harus kuliah untuk cepat lulus. Alhamdulillah lulus dengan tepat waktu. Nah, yang menjadi pertanyaan selanjutnya, kira-kira, ini kita tentang tema hari ini ya, Pak Arif, tolong kalau sudah waktunya habis diingatkan saya. Siap, Gus. Udah imsak ya kurang 10 menit boleh disampaikan. Baik, terima kasih. Saya akan cerita saja, lebih banyak cerita dibanding harus membaca ini. Kalau dibaca mungkin panjenengan semua bisa membaca itu. Pertama dari sisi apa itu kewirausahaan? Kewirausahaan itu sebuah langkah kreatif dan inovatif yang dijadikan dasar dan kiat ya dan sumber daya untuk mencari peluang menuju sukses. Jadi usaha yang kreatif satu kesatuan ini semuanya ya, modal-modal kita, nilai dan termasuk kekuatan yang ada kita, modal pribadi itu untuk sukses dalam hal menangani dan mengembangkan perusahaan atau kegiatan yang mengarah kepada pelayanan terbaik. Ya, istilahnya begitu. Apa saja yang kita usahakan. Dan entrepreneur dari bahasa Perancis artinya secara harfiah entrepreneur itu melawan sebuah tantangan. Jadi mencari tantangan kira-kira entrepreneur gitu dari bahasa Perancis. Nah, ini secara harfiah ada padanan katanya dengan kata saudagar. Nah, yang mana saudagar mungkin sering kita dengar, ternyata artinya saya temukan, artinya sau itu 1000 dagar, artinya akal, 1000 akal. Dengan begitu, orang yang punya entrepreneur atau saudagar itu mampu mencari akal, mencari mengelola, dan memanfaatkan sumber-sumber secara produktif dan efisien. Ya. Berani menerjang paradigma dan membuka alternatif yang baru. Nah, ini gayanya pengusaha atau saudara itu lain dengan gayanya pegawai ya. Biasanya pegawai itu agak minder atau ciut, menerima tantangan. Ya. Memang beda jiwa entrepreneurnya sih.
Dengan bahasa yang lain bahwa mereka itu sering bergaul dengan sesuatu yang tidak pasti. Artinya ketidakpastian itu sebuah kepastian bagi saudagar. Mereka sudah biasa untung hari ini untung sekian, besok untung sekian, itu nggak jelas. Beda dengan saya, Pak Haji Arif dan yang lain itu sudah ada gaji pokok, gaji tunjangan sudah selesai itu ya. Tapi barangkali ada usaha lain atau bisnis lain selain itu, saya nggak tahu. Itu merupakan sebuah jiwa entrepreneurship yang Bapak Ibu miliki, saya kira ya. Kemudian yang jelas ini kontribusinya, manfaat pengembangan kewirausahaan sangat besar sekali ya, terutama untuk perluasan lapangan pekerjaan, peningkatan kekuatan ekonomi, terutama di masa krisis, ya, sangat luar biasa wirausaha ini, terutama dan sebagai wirausaha Muslim tentu menjadi teladan atau contoh dalam kehidupan sehari, di mana dengan banyaknya pengusaha Muslim yang ada di pasar atau di sentra bisnis menunjukkan Islam itu hadir di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah sektor-sektor bisnis. Ya, tidak hanya di masjid, tidak hanya di musola atau di di tempat-tempat ibadah religi yang lain, tapi juga di tempat perdagangan muncullah pengusaha Muslim. Ya, mungkin masih jarang pengusaha Muslim yang masih level top ya, konglomerat ya. Kalau pengusaha kecil saya kira atau UKM saya kira sudah banyak itu. Nah, itu manfaatnya sangat besar sekali. Nah, faktor pendorong adanya berwirausaha ini ada 3 ya. Orang mau tidaknya berwirausaha itu dipengaruhi oleh 3 hal. Pertama adalah faktor personal. Jadi ada faktor kepribadian yang sangat mendukung. Salah satunya dia mempunyai ciri bekerja tanpa dibimbing, tanpa supervisi, mempunyai motivasi sendiri yang kuat dan pandai make a decision, membuat keputusan yang sangat cepat, mengelola stres, ya, open minded, terbuka ya, wawasan yang terbuka, tidak sempit ya. Dan juga fleksibel, ya fleksibel itu bisa menyesuaikan dengan keadaan. Ini beda dengan pelin-pelan, ya. Kalau pelin-pelan itu ya politisi itu. Kalau pengusaha itu fleksibel artinya tidak itu aja ya. Misalkan produknya yang ada baju yang tren sekarang baju model putih misalkan, tidak terus-menerus pakai putih, mungkin dimodifikasi yang putih ada variasinya, kira-kira begitu. Yang kemudian fokus seorang punya fokus ya, tidak bercabang pikirannya. Ya, kemudian kesabaran, kesabaran juga penting. Jadi sisi personal itu sangat mendukung sekali orang berwirausaha. Kalau nggak punya ini ya sulit ya. Kalau orang gampang takut membuat keputusan atau gampang stres, susah jadi pengusaha itu. Ya. Nanti kalau gampang stres itu bagiannya Pak Dr. Arif untuk konseling ya, konseling terapi secara Islam itu. Yang berikutnya adalah sociological. Ini adalah partisipasi dan dukungan keluarga, family atau orang-orang yang berusaha untuk membantu. Nah, ini penting sekali. Tradisi ini memang agak kurang di lingkungan pribumi ya. Kalau orang-orang non pribumi, orang Cina itu sangat punya kuat sekali kesadaran untuk menjadikan anak-anak sebagai pengusaha ya, apalagi dulu mereka di sektor politik itu tertutup, mereka tidak ada lain kecuali berdagang. Nah, maka dari itu pelatihan atau dukungan keluarga baik modal maupun moral atau dukungan yang lain itu sangat kuat. Mereka dikasih modal, dicoba, gagal, dicoba lagi dan dicoba lagi. Kemudian dikoneksikan juga termasuk dengan teman-temannya dan sebagainya. Itu pemandangan yang saya kira biasa itu ya. Ini penting sekali. Nah, kalau nggak ada dukungan ini maka akan sulit meskipun dia punya bakat yang wirausaha. Dan yang berikutnya adalah environmental. Artinya ada lingkungan yang kondusif yang bisa dijadikan contoh tempat belajar. Ya, istilahnya ada tempat magang, ada tempat pelatihan bisnis, ada pelatihan ataupun istilahnya peningkatan kompetensi yang lain.
Nah, ini modal wajib agar usaha sukses sama ada 3 setidaknya ya. Kalau tadi secara personal sangat ada 6, ini bisa disingkat. Pertama harus punya imajinasi, punya usaha untuk bagaimana mengembangkan sebuah ide-idenya di dalam bentuk yang nyata. Tidak kalau bisa ya jangan copy paste dengan yang lain. Sebab kalau copy paste di samping melanggar hak cipta juga akan membunuh kreativitas seseorang itu sendiri. Memang kadang-kadang perlu kita melihat dulu, kemudian kita amati, kemudian modifikasi, ya, istilahnya ATM ya, bisa begitu. Atau bisa juga kita dengan cara merenung, apalagi sekarang sumber media sangat banyak sekali di internet, kita bisa klik-klik, bisa tahu yang tadinya nggak terpikir jadi terpikir. Nah, itu namanya. Atau dengan cara kontemplasi, ada hidayah atau ilham, bisa juga imajinasi datang dari berbagai cara. Fleksibel tadi sudah saya jelaskan, harus fleksibel, tidak kaku ya, tidak straight begitu. Yang ketiga adalah bersedia menerima resiko. Yang namanya bisnis pasti ada resikonya. Siap untung, siap rugi. Jangan siap untung saja, tapi tidak siap rugi. Nah, kalaupun rugi harus ada perhitungan resiko, yang baik resiko kecil, sedang maupun sebesar. Ya. Memang ini beda antara pemula dengan yang sudah profesional, sudah lain. Kalau pemula ya latihan, bisa latihan lah di sekitar rumah, atau ada bisnis day di kampus, ada bisnis day, atau di sekolah itu ada pelatihan kewirausahaan. Itu bisa sebagai latihan biar tumbuh jiwa entrepreneurship dalam jiwa anak. Bagaimana imajinasi, fleksibilitas, bagaimana ketika ada risiko, dan itu bisa kita latih bersama, khususnya pada kita dan anak-anak didik kita atau masyarakat sekitar kita. Nah, bagaimana wirausaha dan perdagangan dalam Islam? Nah, dalam Islam wirausaha ini dikelompokkan dalam muamalah. Ini merupakan hubungan yang sifat horizontal antar manusia, muamalah. Ada muamalah, ada ibadah. Secara umum dalam Islam ada ibadat yang hablum minallah, ada muamalah yaitu hablum minannas. Nah, muamalah ini dalam hal ini adalah ada yang kaitannya dengan entrepreneur, yaitu bagaimana seseorang itu bisa berbisnis dan mengembangkan potensinya untuk mencari rezeki yang halal tentunya ya. Karena ini merupakan salah satu konsep yang sudah ada spiritnya ataupun ada aturannya baik dalam Al-Quran maupun hadis. Jadi bisnis ini bukan barang baru dan sudah ada landasan syar'inya. Nah, artinya dengan begitu bisnis ini tidak sekedar persoalan mencari keuntungan, tapi juga di samping itu merupakan soal syariat dan merupakan masuk hal ibadah jika dilakukan dengan cara yang benar. Itu dalam pandangan Islam. Nah, oleh karena itu kita bisa melihat sejarah Islam, ada Siti Khadijah yang dikenal dengan Sayyidatul Quraisy, ya, ratunya orang Quraisy, dan beliau juga dijuluki At-Thahirah. Jadi karena memang Sayyidah Khadijah termasuk salah satu percontohan pebisnis perempuan yang sukses sekali. Ya, karena sampai memang beliau itu sangat ulet dan kokoh dan punya nilai spiritualitas yang sangat tinggi. Di samping itu beliau juga sangat dermawan dan berani mengambil keputusan. Itu salah satu contoh. Di samping itu Rasulullah sendiri mencontohkan, nanti kita bahas. Dan begitu juga para sahabat. Para sahabat ya, sebelum datang Islam memang mereka sudah beraktivitas secara ekonomi. Ya, tetapi ketika datangnya Islam, mereka tidak semata-mata mencari keuntungan ataupun materi belaka. Oleh karena itu yang paling penting bagaimana kualitas bisnisnya itu, dan bagaimana bisnis itu bisa dipertanggungjawabkan di dunia maupun di akhirat. Ada sebuah ayat yang melandasi bisnis sahabat, itu salah satunya ayat yang berbunyi dan surat As-Saff ya, yang kurang lebihnya begini: wahai orang-orang beriman, maukah aku tunjukkan engkau pada sebuah perdagangan yang dapat menyelamatkan kalian dari siksa yang sangat pedih, yaitu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan berjihad di sabilillah bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Nah,
ayat ini ternyata menjadikan spirit para sahabat untuk berjuang, berbisnis dan melawan dominasi Yahudi waktu itu di Madinah. Ya, memang ayat ini waktu itu para sahabat minta petunjuk pada Rasul, konsultasi bagaimana cara mengalahkan dominasi Yahudi di Madinah itu. Sampai akhirnya ayat surat As-Saff yang kurang lebih jumlahnya 14 ayat itu turun. Nah, ternyata alhamdulillah dengan adanya spirit ini, yaitu pertama spirit bisnis itu dari niat ya, niat yang bersih, tulus, ikhlas ya. Yang kedua adalah semangat jihad. Jadi bisnis bagian dari jihad ya. Jihad untuk ya fisabilillah ya, bi amwalikum wa anfusikum. Nah, kemudian setelah itu ternyata para muslim bisa menguasai pasar di Madinah waktu itu, bahkan bisa ekspor ya, ekspor kurma, gandum ke berbagai negara, ke Syria, ke Romawi, bahkan ke Eropa waktu itu. Dan bahkan para sahabat waktu itu tidak hanya mengembangkan industri pertanian, tapi juga industri-industri kecil, besar, dan sedang. Tidak kurang 12 macam industri ya, yang sudah ditorehkan oleh para sahabat. Baik itu industri pembuat senjata, industri tenun, industri kayu, dan industri yang lain. Ada 12. Nah, inilah yang membuat kuncinya para sahabat spiritnya luar biasa, spirit keimanan dan spirit ini jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Artinya barangkali ini bagian menjadi pahala yang sangat besar ya, jihad di dalam hal ekonomi menjadi peluang bagi kita semua untuk meraih ridho Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau melihat sahabat Abdurrahman bin Auf ya, merupakan seorang entrepreneur sejati. Ya, beliau sejak muda beliau itu merupakan orang yang pertama kali masuk Islam ya, diakui ya. Bahkan disebut dalam Nabi hadis orang yang pertama yang termasuk golongan as-sabiqunal awwalun, orang yang masuk surga. Apa kelebihan-kelebihan Abdurrahman bin Auf? Salah satunya beliau punya jiwa yang mandiri dan profesionalisme. Pernah suatu saat beliau itu survei pasar. Di dalam pasar itu ternyata para pedagang itu menempati lapak-lapak yang punya orang Yahudi dan mereka bayar, menyewa itu. Akhirnya Abdurrahman bin Auf berpikir bagaimana caranya mengentaskan mereka dari cengkeraman orang Yahudi itu. Akhirnya mereka meminta saudaranya yang namanya Sa'ad ya, saudara Muslim maksudnya ya, itu agar mereka membeli tanah-tanah di sekitar pasar itu yang istilahnya nganggur, nggak terpakai. Akhirnya dibangunlah petak-petak, dibangun secara baik. Kemudian dia mengumumkan kepada para pedagang boleh menempati tempat-tempat itu gratis, tidak dipungut biaya. Nah, ini kan akhirnya, tetapi kalau ada keuntungan dan kelebihan atau profit, maka boleh memberikan seikhlasnya. Akhirnya tawaran ini, ide ini disambut baik oleh para pedagang. Dan alhamdulillah Abdurrahman Auf yang tadinya miskin, dengan adanya ide-ide seperti itu menjadi kaya. Ini salah satu cerita ya, bagaimana konsep ekonomi atau berdagangnya Abdurrahman bin Auf dan para sahabat yang lain. Nah, ini membangun wirausaha, saya kira di sini Al-Quran ada 360 ayat tentang amal dan 109 yang menceritakan fi'il. Ini menunjukkan bahwasanya Al-Quran itu sangat menjunjung tinggi produktivitas kerja dan aktivitas perekonomian. Dan lebih khusus lagi adalah berwirausaha di dalam masyarakat. Tetapi faktanya kenapa di Indonesia, Muslim Indonesia, masyarakat pribumi masih belum merespon atau membaca Quran itu dengan nyata dalam kehidupan. Nah, ini dasar-dasar agama, padahal kita sudah tahu dasar-dasar sudah jelas, sudah Allah wa halallahu wa harrama riba, dan juga ayat tentang apabila ditunaikan maka bertebarlah di muka bumi. Bahkan Rasulullah juga pernah mengatakan pedagang yang jujur dan dapat dipercaya ya adalah dia bersamaku ya, bersama para nabi dan orang-orang yang membawa risalah, yaitu para nabi dan syuhada. Jadi orang yang pedagang yang jujur itu bersama nabi. Jadi di sini menunjukkan para pedagang yang jujur ini mendapatkan posisi yang spesial ya, di hadapan nabi dan para nabi yang lain.
Nah, kewirausahaan berusaha bersyariah, saya kira ini sudah bisa dipahami bahwa Allah menyediakan potensi yang luar biasa. Tentu ini tergantung bagaimana kecerdasan kita membaca peluang, kecerdasan kita untuk bagaimana kita mengelola dan mengatur sumber daya yang ada di muka bumi, khususnya di Indonesia yang konon katanya seperti surga ya. Nah, ini Nabi seorang wirausahaan, bisa kita baca, dan saya kira panjenengan sudah bisa melihat, termasuk beliau itu mengembala kambing ya. Mengembala kambing, dilalui dengan mengembala kambing. Kenapa? Ada apa kok Rasulullah sering mengembala kambing atau waktu kecil mengembala kambing? Ternyata ini mengandung nilai-nilai luhur ya, samping pendidikan rohani, latihan kasih sayang kepada kaum yang lemah, dan kemampuan mengendalikan pekerjaan berat dan besar. Ini tidak sembarangan ya. Bakat-bakat ini yang perlu ditanamkan. Jadi salah satunya ya pinter ngomong ya, pinter ngomong itu ya itu salah satu seorang entrepreneur itu salah satu kuncinya, seperti Rasulullah itu pinter ngomong kepada bawahannya atau kepada orang lain dan karyawannya. Nah, masa kecil ya sudah bisa dilihat, usia 12 tahun ya. Beliau sudah cukup pasar, bahkan pasarnya tidak hanya di Mekah, beliau pasarnya di Syria. Ya, beliau bersama pamannya Abu Thalib berdagang ke Syria. Syria sekarang beda dengan Syria dahulu. Kalau dahulu adalah menyakup Lebanon, Jordan, Syria, Palestina. Banyak sekali ya, masuk Amman. Nah, kemudian Rasulullah sebelum jadi Rasul beliau juga menawarkan kemitraan dengan sistem profit sharing kepada Khadijah ya. Nah, selama itu juga beliau juga melakukan perjalanan bisnis ke Habasyah dan Syria. Artinya pengalaman Rasulullah ini sejak muda sudah dimunculkan. Dengan kata lain, entrepreneur itu harus dimulai sejak muda, bukan ketika sudah dewasa atau sudah tua ya. Itu udah ya bisa, tapi agak terlambat, bisa jadi ya sulit ya, karena tenaga muda mulai habis ya. Tapi sejak muda itu mulai ditanamkan jiwa-jiwa entrepreneurship berdasarkan pengalaman atau uswah hasanah dari baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi tempatnya jauh, dengan cara tempatnya jauh itu menimbulkan kecerdasan, menimbulkan kemandirian, menimbulkan artinya terpisah ya. Dan apalagi beliau dalam keadaan yatim itu menunjukkan bagaimana hikmah, salah satu hikmah ya. Rasulullah tidak dididik orang tuanya, tapi dididik oleh Allah Subhanahu wa taala langsung begitu ya. Menurut keterangan ahli begitu. Di samping itu kemandiriannya yang tidak menggantungkan kepada kedua orang tuanya, yang memang secara kodratillah meninggal dua-duanya. Itu salah satu faktor ya. Kemandirian, kata kuncinya adalah kemandirian dan keberanian ya. Hikmahnya saya kira ini bisa lihat, ini saya mengutip pendapat Syafi'i Antonio bahwa hikmah menggembala kambing itu ada part feeding, mencari gembalaan yang subur, ada yang controlling, mengawasi agar tidak tersesat dan terpisah, ada directing, mengarahkan, menggiring, ada protecting, ada reflecting, perenungan dan Tuhan. Ini salah satu kegiatan menggembala Rasulullah itu begitu. Nah, sekarang bisa dirupakan yang lain, menggembala masyarakat ya, tanda kutip ya, atau pria-pria di rumah monggo yang ada itu. Yang penting prinsip-prinsip ini tercapai atau ada ya, ada semacam tanggung jawab. Bisa dilatih lah, tidak sekedar melihat tapi juga mengawasi, mengontrol, mencari pakan dan bertanggung jawab dan sebagainya. Ini hikmah yang luar biasa sekali kalau bisa kita tanam kepada kita dan khususnya anak-anak kita sendiri. Yang berikutnya ini salah satu rahasia kapabilitas dan ini sangat dibutuhkan bagi para wirausahaan. Atau pertama adalah fatona atau cerdas ya. Yang saya bisa singkat adalah FAS. FAS adalah fatona, amanah, sidik dan tabligh ya. Saya kira artinya sudah paham semua. Artinya kecerdasan itu sangat luar biasa, punya visi, bisa membaca peluang ke depan dan mengetahui tugas tentang jawab dengan baik. Karena wirausahaan yang baik, yang cerdas itu harus bisa melatih diri dan mengasah kecerdasan. Karena dia akan diuji ya, bagaimana apakah produk-produknya senantiasa diterima oleh masyarakat. Karena tiap waktu, tiap saat ya ada durasinya, mesti ada penelitian, itu selalu
kecenderungan, style, kebutuhan itu beda-beda. Apalagi segmen yang kita salah, segmen apa? Segmen kolonial, segmen milenial, atau segmen yang lahir koronanial ya, waktu corona lahir itu lain. Jadi harus beda-beda. Ketika kita membuat produk, segmen apa yang harus kita tempuh, atau segmen umum. Kalau segmen umum ya gampang sih, seperti beras, minyak goreng itu kan semua orang butuh, itu nggak perlu dianu itu. Karena itu kebutuhan pokok ya. Fatona sangat cerdas ya, cerdas mengelola aset, cerdas mengelola karyawan, cerdas mengelola waktu dan sebagainya. Memang ini tidak mudah, perlu latihan, perlu mentoring, kira-kira begitu ya. Amanah, amanah adalah komitmen atau dapat dipercaya. Sikap Rasulullah itu tidak pernah khianat. Makanya beliau sejak kecil dijuluki dengan Al-Amin atau dapat di. Ini merupakan modal yang luar biasa bagi seorang pebisnis. Kalau tidak dipercaya atau kurang dipercaya maka sulit. Maka dari itu Siti Khadijah waktu mengembangkan bisnisnya beliau selalu memprioritaskan orang-orang atau cara rekrutmen itu mencari orang yang seberapa cerdas orang itu dan seberapa adil orang itu akan menjadikan karyawan. Dan tepat sekali Khadijah radhiyallahu anha tepat sekali memilih Muhammad ya waktu itu sebagai karyawan tanda petik untuk mewakili kepentingan bisnisnya di membuka jaringan bisnisnya, dan alhamdulillah dengan begitu tepat, dan ya ceritanya akhirnya menjadi suaminya. Nah ini penting sekali ya, yaitu yang pertama fas ya, fatona, amanah. Yang berikutnya adalah sidik atau berkata jujur. Nah ini penting sekali ya, kejujuran ya. Tentu kejujuran itu harus profesional, bukan jujur secara bahasa orang desa jujur itu lugu, bukan. Tapi jujur itu merupakan sebuah integritas yang muncul dari diri dan berdasarkan aturan serta ajaran ya, aturan agama maupun aturan-aturan yang lain. Jadi jujur yang tidak profesional kalau seseorang tetap jujur tapi kok berdampak buruk, maka mungkin cara-cara kejujurannya harus diperbaiki. Nah, ini menjadi menarik sekali untuk menjadi entrepreneur ya. Asidik. Yang berikutnya adalah tabligh, komunikatif. Komunikatif bisa juga bisa menyampaikan gagasannya sehingga mudah dipahami oleh umat. Termasuk berbicara dengan kaumnya ya, bilisani qaumihi. Di situ ada surat Ibrahim dijelaskan bilisani qaumihi. Maksudnya apa? Bahasa ini bisa dalam lingkup wilayah. Misalkan bahasa wilayah itu daerah. Misalkan kalau kita berdagang kepada orang Cina, bertransaksi bahasa Cina, berdagang dengan orang Arab bahasa Arab, berdagang orang Madura bahasa Madura, dan bahasa Sunda dan sebagainya. Itu merupakan suatu pendekatan, komunikasi. Atau juga lingkup intelektual ya, sesama intelektual, podo-podo pintere, itu lain. Bahasa-bahasa jangan disamakan dengan kaum yang tidak intelektual. Termasuk juga bahasa-bahasa profesional. Orang-orang yang bekerja itu lebih jelas, lebih terukur dan sebagainya. Nah, itu komunikasi itu penting kepada siapa yang akan kita hadapi. Sesuai dengan sabda Rasul, wa khatibun nasa biqadri uqulihim. Hendaklah engkau menyampaikan sesuai dengan kadar akal mereka. Nah, di sini bisa kita petakan ada kadar wilayah, tingkat intelektual serta tingkat profesional. Yang lebih penting dan itu adalah istiqomah. Istiqomah itu konsistensi Rasulullah dalam mengembangkan 4 sifat tadi, mempertahankan agar bisnisnya terus berjalan. Nah, kemudian beralih kepada konsep wirausaha. Wirausaha secara berbasis syariah memiliki 2 dimensi vertikal dan dimensi horizontal. Dimensi vertikal adalah sebagai wujud ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dimensi vertikal menggunakan tolak ukur hak dan batil ya. Jadi transaksi ini apa hak atau batil. Sementara kalau secara kemanusiaan itu adalah di bawah ini adalah benar salah. Jadi transaksi yang dilakukan oleh manusia itu bukan hak atau batil, tapi konteksnya adalah syariah, yaitu benar salah. Nah, secara spiritual kita ini merupakan amanah dari Allah. Kita diberi rezeki, kesempatan
dan merupakan ibadah, tawakal, syukur, dan serta kejujuran. Ini dimensi vertikalnya ya. Jadi orang, dan ini dapat ditunjukkan oleh para sahabat, Siti Khadijah dan Rasulullah sendiri tentunya, dan para intermen Muslim yang memang teguh pendiriannya, ya spiritualnya sangat kuat sekali. Artinya, kalaupun ada rezeki tidak semata-mata untuk pribadi, tapi ini merupakan titipan ataupun dan semuanya milik dari Allah Subhanahu Wa Taala. Secara horizontal bahwa ini merupakan sebuah hal hablum minan nas. Ini ada beberapa cara, yaitu dengan cara menjalin hubungan, yaitu human relation. Jadi bisnis itu menjaga hubungan atau relasi. Relasi dengan siapa? Dengan karyawan, relasi dengan pelanggan, ya. Pelanggan ada dengan cara financial bond. Financial bond dengan cara misalkan ya ada diskon-diskon, ada promo-promosi, itu salah satunya keterikatan atau hubungan finansial. Atau social bond dengan cara silaturahmi, family gathering, atau ada tasyakuran, itu atau mengundang orang-orang ketika membuka sebuah toko baru atau perusahaan baru, itu mengundang ya dengan cara mungkin sekarang sudah lebih bagus lagi dengan medsos, dengan bunga-bunga dan ucapan-ucapan yang lain, itu yang salah satunya itu. Dan amanah tentu harus bertanggung jawab dan punya berkepentingan dengan konsumen. Dan yang berikutnya adalah membangun jaringan dengan masyarakat. Ya, ini di lingkungan, terutama di lingkungan sekitar. Apakah di lingkungan sekitar itu percaya dan mau menerima produk kita? Itu sebagai sebuah test case saja, test case awal. Ya. Yang berikutnya adalah faktor-faktor penyebab. Ini mungkin terakhir nih ya. Kalau Islam terlarang, faktor transaksi Islam yang halal, saya kira sudah paham semua, yaitu selama itu yang jelas mengandung nilai tawazun, nilai moderat ya, nilai keseimbangan antara materi dan imateri, antara duniawi dan ukhrawi, dan selama itu tidak bertentangan dengan syariat, maka itu termasuk al-mubah ya, sebagaimana kaidah fikih al-aslu fil asya al-ibahah. Itu kaidah yang disampaikan oleh Imam Syafi'i, tapi juga ada dalil yang mengatakan al-aslu fil manafi' al-ibahah. Jadi segala sesuatu yang bermanfaat itu maka boleh. Dan sebaliknya al-aslu fil madhar, yang berbahaya itu adalah at-tahrim. Segala sesuatu yang madharat, mendatangkan madharat bagi seseorang, itu adalah haram. Ini kaidah-kaidah secara umum. Jika bertentangan dengan hal-hal tersebut, maka ini bisa menjadi terlarang, menjadi haram sebuah transaksi yang kita lakukan itu, yang dilakukan oleh seseorang, atau mendatangkan kecurangan-kecurangan ya, merasa dicurangi, merasa dolimi dan sebagainya. Ada 3 hal. Yang pertama adalah haram li dzatihi. Memang perdagangan terlarang karena memang barangnya atau zatnya haram, seperti jual beli minuman keras, bangkai babi, daging babi dan sebagainya, yang mana kemarin disampaikan oleh Prof. Fatoni itu, dan juga Prof. Mas Kuri, banyak halal food. Halal food itu merupakan sebuah kewajiban yang harus dilakukan oleh umat Islam di Indonesia, yang semua produk-produk itu ya akan diberi labelisasi halal. Yang berikutnya adalah haram li ghairi, haram karena bukan karena zatnya, karena melanggar prinsip-prinsip antarodin minkum, seperti terjadi penipuan atau tadlis. Jadi haram li ghairi, bukan haram barangnya atau zatnya, tapi barangnya halal, barangnya tidak bertentangan, tetapi karena ada penipuan, tadlis, ya, maka itu haram, baik terkait kuantitas, jumlahnya ya, atau kualitasnya. Dibilang bagus padahal jelek, atau juga harganya juga nggak jelas ya, terjadi permainan harga ya, dan waktu penyerahannya nggak jelas. Ini yang kedua. Yang ketiga adalah la tadhlimuna wa la tudhlamun. Ini melanggar prinsip-prinsip etika wirausaha dalam Islam. Apa prinsip-prinsip itu? Pertama adalah ghor, ada kesamaran, ada ketidakjelasan.
ada gharar di situ, ada ihtikar, penimbunan barang. Ya, jadi barang-barang itu ditimbun dan sehingga orang merasa membutuhkan, kemudian dijual di pasar dengan harga yang mahal seperti yang kita rasakan saat ini, terutama kebutuhan pokok itu ya. Yang berikutnya bai'un najashi, yaitu rekayasa permintaan. Ini juga termasuk melanggar prinsip-prinsip etika ya, yaitu dengan cara ada seolah-olah orang meminta atau mengorder ya produk kita, padahal itu tidak ada, sehingga seolah-olah kebutuhan atau barang kita itu menjadi bagus, menjadi mahal dan sebagainya. Itu juga tidak boleh, bai'un najashi. Seolah-olah paling bagus, paling keren dan sebagainya. Itu dilarang secara etika ya. Bai'an najashi ya. Yang kedua adalah riba. Riba sudah tahu, sudah bisa dijelaskan, adalah pertambahan ya, yang atas barang yang kita jual belikan atau tukar menukar. Yang berikutnya adalah al-maisir, ada unsur perjudian, ada unsur spekulasi dan sebagainya, dan yang terakhir adalah ada unsur riswah. Nah, hal-hal seperti ini ada melanggar prinsip-prinsip etika berwirausaha dan Islam. Nah, tentu kita berharap semoga seorang muslim mendapatkan rezeki yang halalan thayyibah ya, halalan thayyibah, sehingga menurut Imam Al-Qurtubi salah satu indikator kebahagiaan yang pertama utama seseorang itu di dunia adalah memperoleh rezeki yang halal. Dan sebaliknya, orang yang tidak bahagia adalah orang yang tidak mendapatkan rezeki halal. Meskipun itu banyak, kalau tidak halal, menurut perspektif tasawuf ya, bisa jadi itu akan nampak sedikit atau nampak kurang, karena selalu haus, ibarat dia meminum air laut ya, semakin banyak semakin dia haus. Tetapi kalau orang mendapat rezeki yang halal, insya Allah ya akan menjadi tenang, menjadi neriman, sifat qanaah, dan ya rezekinya akan mendatangkan berkah dan manfaat buat dirinya maupun buat keluarganya. Karena khairum malika manafa'aka, sebaik-baiknya hartamu adalah yang bermanfaat dan bagi dirimu dan bagi orang lain. Barangkali itu yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf atas kekhilafan atau kekurangan dalam presentasi ini, karena masih junior ini, di hadapan saya banyak sekali senior dan guru besar. Mohon kita jadikan ini sebuah kajian madrasah Ramadan, yaitu kita mengkaji ilmu dan ilmu-ilmu yang barangkali semoga ini bermanfaat, akan menumbuhkan jiwa entrepreneur sebagaimana tadi disampaikan oleh Pak Ketum, akan ada kajian-kajian yang meluas khususnya bagi seluruh anggota ADRIS di seluruh Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali, Masya Allah ya, yang sudah disampaikan oleh Bapak Dr. Haji Muhammad Gufron LC, MHI, sangat luar biasa. Hingga saya nggak berani potong tadi itu Gus Gufron, karena kalau terpotong nanti jadinya pemahamannya parsial nanti. Jadi biar utuh. Ini sangat luar biasa temanya. Ada audien kita pada sore hari ini yang memuji. Alhamdulillah ini Pak Wahidin ID ya. ID ini mungkin Ikatan Dokter Indonesia mungkin ya. Katanya alhamdulillah ya Allah, tema Ramadan sekarang sangat bermakna untuk membangun generasi muslim Indonesia mandiri di segala bidang. Wah, terima kasih Pak Wahidin. Oke, untuk selanjutnya ini sudah ada yang raise hand dari Ibu Siti Nur, siapa tadi yang sudah, Siti Nur Husnul. Tapi sebelumnya ada juga yang sudah di chatroom bertanya kepada Gus Gufron. Izin bertanya, di Indonesia bicara soal ekonomi dan keuangan syariah, begitu penting penerapan teknologi di era 4.0. Tetapi ada beberapa permasalahan, diantaranya ketidakstabilan kegiatan ekonomi, juga masalah pengangguran dan inflasi. Mohon petunjuknya untuk solusinya. Matur nuwun dari Ibu Dr. Nurna Dewi Umaha. Monggo Gus, silakan Gus. Ditampung dulu aja Pak, nggak apa-apa, 2 atau 3. Oke, kalau begitu dilanjutkan lagi. Langsung yang raise hand, Ibu Siti Nur Husnul. Monggo Ibu.
Nggih, matur nuwun Pak Arif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kenalkan, saya Siti Nur Husnul, dosen Fikes Fakultas Ilmu Kesehatan UMAHA. Wah, di forum UMAHA ini. Gus Gufron yang saya hormati, luar biasa informasi dan pencerahan yang diberikan pada sore hari ini terkait dengan perdagangan syariah. Memang perdagangan itu tidak bisa lepas dari kehidupan kita sehari-hari ya Gus ya. Betul. Nah, yang ingin saya tanyakan, ini tadi kan disebutkan bahwa ruh dari sebuah perdagangan atau bisnis syariah itu diantaranya adalah kejujuran, nggih. Nah, saat ini seperti yang kita tahu, seperti jual beli online ya, bahkan ini aplikasi-aplikasi yang terkait dengan transaksi-transaksi jual beli online kan marak sekali. Nah, seperti misalnya ya, saya ini milih baju di Shopee gitu Gus ya, bajunya bagus-bagus gitu ya, gamis gitu. Lah ternyata yang datang itu loh Gus, kok enggak seperti yang dipajang di fotonya itu loh Gus ya. Jadi hati ini kecewa, rasanya nyesek gitu. Iya, sakitnya di sini Gus. Termasuk ini Gus, ini jam-jam segini ya kami ibu-ibu ini kan juga waktunya menyiapkan buka ya, menyiapkan buka. Nah, ini karena belani supaya bisa mengikuti materinya jenengan, ini saya pesan GoFood itu aja, pakai GoFood atau Shopee Food. Nah, kadang-kadang itu makanan yang ditampilkan foto-fotonya itu menarik sekali, Gus. Begitu datang itu ternyata ya kadang-kadang itu sering ya nggak sesuai dengan ini. Nah, bagaimana Gus seperti ini? Jual beli atau transaksi yang seperti ini bagaimana? Mohon maaf dan terima kasih banyak atas pencerahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo langsung ditanggapi Gus. Ini yang pertama Gus. Yang pertama tadi apa Pak? Yang pertama mohon diulang yang pertama. Yang pertama tadi dari Bu Dr. Nurna Dewi. Nurna Dewi ya. Ya, jadi bagaimana saat ini di Indonesia bicara soal ekonomi dan keuangan syariah, begitu pentingnya penerapan teknologi di era 4.0. Tetapi ada beberapa permasalahan diantaranya ketidakstabilan, kegiatan ekonomi juga masalah, pengangguran, dan inflasi. Mohon petunjuknya untuk solusinya. Gimana Gus? Baik, ya memang era sudah canggih, semuanya pakai sistem digital, ya, era elektronik. Ya dulu kita naik tol aja masih gesek-gesek, masih bayar cash. Sekarang e-tol. Ada kalau mau belanja di pasar modern retail itu pakai e-money ya. Kalau mau bayar sekolah e-school atau apa, ya hampir begitu ya, trennya sudah digital ya. Sudah digital dan ini tidak bisa dihindari atau tidak bisa ditolak. Nah, bagaimana kita menyikapi perubahan-perubahan digital itu? Karena begini, itu harus disiapkan fikih digital juga atau fikih berbasis digital. Karena kebiasaan atau uruf ya dalam tradisi itu yang dulunya rural tradisional sudah lain. Maka dari itu pengendalian fikih itu harus bisa membaca itu. Nah, di sinilah perlu dewan atau kepakaran ulama ya, dengan mendengar atau mendapat informasi dari para pakar di bidangnya, termasuk dalam keuangan ya. Seorang ulama memang tidak mengetahui secara praktis, mereka kan bukan praktisi, tapi mereka bisa menjelaskan ini hukumnya boleh atau tidak boleh. Jika unsur-unsurnya sesuai dengan syariah, bagaimana seperti yang saya sampaikan, haram lidzatihi, haram lighairi, atau ada kezaliman dalam sistem seperti itu. Kelihatannya bagus, menarik teknologi ini ya. Tapi ternyata justru meninak bobokan, justru ada unsur kezaliman. Seperti kemarin akhirnya banyak yang ditangkap toh, yang crazy rich itu ya.
awalnya orang ya senang dikasih keuntungan sekian-sekian ya dengan iming-iming dengan sebagainya. Emang ya itulah kelemahan kita ditembak dari kelemahan kita. Umumnya kan orang pengen untung gede, umumnya kan gitu ya, pengen cepat sugih, pengen sukses, pengen kaya dan sebagainya. Ayo ditembak dari situ. Ternyata kita terpengaruh dengan apa itu ya dengan pengusaha abal-abal itu ya. Oleh karena itu perlu mawas diri, perlu tahu ilmunya ya. Sebab kalau nggak tahu ilmunya ya kita akan dikadalin terus ya. Ya kita dikadalin ya dengan perlu kita belajar akuntansi, belajar. Kalau nggak tanya ya tanya pada perlu penasehat atau tanya kepada ahlinya. Kan gitu nggih. Jangan diputuskan sendiri. Nanti bisa keliru itu ya, datang ke bank sendiri transaksi ternyata salah tanda tangan bisa fatal. Apalagi sekarang tanda tangan bisa online, bisa dipalsu. Ya, bisa buka rekening lewat di rumah, lewat HP Android semuanya begitu. Nah, ini sekaligus tantangan dan sekaligus tanda kutip ancaman bagi yang tidak tahu. Tapi bagi yang ngerti itu sebuah ya fasilitas kenikmatan tersendiri kan ngoten nggih. Ya, itu nyaman sekali. Itu barangkali itu ya Bu Dr. Murni Dewi yang bisa saya sampaikan. Kemudian untuk Bu Husnul, memang saya sampaikan di sini sesuai hadis Rasulullah ya, tis'atu asy'arikum fit tijarah. 90% rezeki kalian itu adalah dalam perdagangan. Itu hadis Rasulullah. Tapi satu sisi Rasulullah pernah mengatakan seburuk-buruknya tempat adalah pasar. Ya, aswaul setempat. Kenapa pasar? Karena di pasar itu banyak ya orang-orang yang istilahnya kejujuran atau saling tidak mengatakan dengan sebenarnya apa adanya. Nah, inilah pasar yang seperti ini perlu disyariahkan ya, perlu disyariahkan agar sesuai dengan nilai-nilai syariah ya. Meskipun tidak harus ada label syariah di situ, tapi bisa diteliti apakah prinsip-prinsip atau pelayanan sesuai syariah ya. Termasuk bagaimana dengan jual beli online. Memang awalnya secara fikih ini dalam konsep istihsan ini diboleh. Istihsan itu artinya dalam kondisi darurat karena memang jual beli online atau dikenal dengan as-salam ini asalnya nggak boleh, tapi akhirnya dibolehkan karena kebutuhan. Nah, memang ini kebutuhan perlu ada regulasi ya. Karena sudah tidak bisa ada regulasi. Ada namanya kalau tadi istilah kecewa ya, ada namanya apa ya, hak konsumen itu apa istilahnya, komplain lah semacam itu. Dan biasanya orang yang dikomplain itu kalau di barang nggak cocok kan bisa dikasih kita komplain dengan tidak memberikan bintang 5 ya, mungkin bintang 1 atau bintang 2 dan sebagainya. Memang resikonya barang kita beli itu akhirnya tidak sesuai dengan gambarnya. Memang sebagaimana ini ya memang pinter-pinternya kamera ya atau orang men-zoom itu ya dijual bagaimana biar menarik dan sebagainya. Ini memang satu sisi etikanya ya, secara etis tidak boleh seperti itu ya. Ya, kalau berkaca kepada baginda Rasulullah itu kalau bilang ini barang jelek ya bilang jelek, kalau bilang cacatnya ini dibilang cacat ini. Dan Rasulullah mengambil keuntungannya tidak melebihi kesepakatan bersama Khadijah al-Kubra waktu itu. Tidak mumpung istilahnya aji mumpung lah, wah mumpung laris, wah mumpung ini yang beli orang kaya saya naikkan, tidak. Rasulullah konsisten dan punya komitmen mengambil keuntungannya tidak boleh lebih atau tidak berkurang sedikit pun dari apa sesuai kesepakatan. Nah, untuk itu maka dari ini dalam fikih-fikih ya, transaksi seperti ini yang seperti di mana Shopee Put atau Shopee itu secara fikih itu diupayakan diminimalisir agar kerugiannya tidak meluas. Bisa diadakan semacam komplain kepada pemilik atau penyedia jasa layanan tersebut, dalam hal ini Shopee atau Tokopedia. Lama-lama kan pasar akan meninggalkan. Memang gini aja Bu, biasanya kalau belanja seperti itu ya siap-siap rugi lah ya, karena memang berisiko sekali karena kita nggak melihat langsung ya. Apalagi ya, tapi persoalan sekarang kan era pandemik atau era endemik ya, itu lain. Mungkin hanya sekedar untuk hiburan sajalah seperti itu. Maka dari itu jangan dihindari transaksi yang besar-besar atau yang rawan seperti elektronik, itu kan rawan sekali itu. Atau barang-barang beli rumah lewat Shopee kan nggak cocok ya. Atau itu rawan sekali, harus lihat. Ya memang transaksi itu macam-macam ya. Ada yang
ringan, ada yang sedang. Dan dalam fikih sebetulnya dibolehkan dalam hal-hal yang muhtakarat. Muhtakarat hal yang remeh-temeh, enggak apa-apa. Masih boleh. Tapi kalau hal-hal yang sifatnya jual beli emas atau jual beli inten itu seyognya dihindari karena rawan penipuan sekali. Nah, itu kalaupun begitu memang perlu ada perlindungan konsumen, saya kira ya. Di sini ini saya kira di Indonesia belum terlindungi dengan baik ya. Mohon maaf ini ya. Saya kira itu jawaban saya. Ada yang terakhir bertanya ini ya, karena sudah mendekati berbuka puasa. Ini mungkin pertanyaan yang terakhir ini, Gus. Bagaimana menumbuhkan jiwa syariah dalam diri seorang entrepreneur? Ini dari Bu Siti Mahmuda. Monggo silakan, Gus. Menumbuhkan jiwa syariah dalam seorang yang berwirausaha. Ya, pertama dia harus menganggap ini kan berwirausaha itu perintah ya, perintah dari Allah. Dan tadi sudah disebutkan ada berbagai macam ayat-ayat yang mengandung kita untuk bekerja dan berwirausaha. Jadi ini merupakan perintah Allah yang bernilai ibadah atau berdimensi ibadah ya. Dengan kata lain, yang kedua adalah orang Islam dengan harta itu bisa memberi zakat, bukan sekedar mustahik tapi muzaki. Kalau muzaki kan berarti kan paling enggak hartanya lebih dari 1 nisab, ya. Maka dia wajib mengeluarkan 2. Kalau dia mustahik ya dia termasuk golongan miskin atau asamaniyah. Nah, dengan begitu masa kita mau menjadi golongan asnaf samaniyah? Setidaknya tidak mau kan? Nah, setidaknya kita ingin menjadi seorang muzaki, seorang yang ahli sodaqah, seorang yang ahli infak dan sebagainya. Dan banyak cerita ya bahwa nanti di surga itu yang paling masuk duluan itu orang yang kaya, yang loman, karena mereka yang membiayai kita semua ya, membiayai dan sebagainya. Dan dalam hal banyak ayat jihad itu disebutkan bi amwalikum dulu baru wa anfusikum. Artinya jihad dengan harta, jihad dengan ekonomi ini pahalanya luar biasa sekali. Tidak kalah bahkan bisa melebihi ibadah-ibadah yang sifatnya individual kan gitu ya. Oleh karena itu Islam dari sini perlu ada sebuah upaya serius bahwa wirausaha itu bagian dari harus disemangati dengan jihad, tidak semata-mata ya mencari profit tapi memang untuk mencari ridha Allah. Insya Allah kalau ridha Allah, maka Allah itu yang membuka rezeki. Maka kita harus yakin di sini sebagaimana para pendahulu kita. Maka rezeki nggak cobaan. Cuma kita kan ingin yang kaya, yang cobaan yang motivasi. Baik, terima kasih penjelasannya dari Gus Gufron selaku narasumber pada sore hari ini. Oke. Bapak Ibu mohon maaf jika pertanyaan-pertanyaannya di chatroom belum sempat saya sampaikan karena mengingat waktu sudah mendekati buka puasa. Bisa disimpulkan bahwa materi pada sore hari ini bagaimana kita berwirausaha mulai dari prosesnya, produknya hingga transaksinya itu harus mengikuti rule katanya Gus Gufron tadi. Harus mengikuti aturan-aturan dalam syariah Islam yang dicontohkan oleh Nabi dan para sahabatnya. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semuanya. Ini sudah mencapai 160 tadi ya audiennya. Sebelum saya tutup, kita tutup bersama kegiatan pada sore hari ini. Saya akan share untuk sertifikat narasumber kita pada sore hari ini. Sudah Pak ya? Oke. Ini Gus Gufron. Saya menyampaikan dari panitia sertifikat untuk panjenengan. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih. Saya sebagai para panitia semuanya. Oke. Terima kasih Gus dan Bapak Ibu semuanya. Saya sebagai
moderator pada sore hari ini, mengaturkan permohonan maaf bila mana ada sesuatu yang kurang berkenan. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ustaz Ufron, matur nuwun sangat. Ustaz Arif Ainur Rafiq, alhamdulillahirabbil alamin. Sampailah kita di penghujung acara pada sore hari ini. Luar biasa sekali ilmu yang kita dapat hari ini ya tentang syariah halal. Tadi sudah jelaskan bahwa bagaimana tentang produk yang halal, kemudian bagaimana kita bisa tertipu dengan tampilan produk dan bagaimana kita harus menyikapinya. Luar biasa sekali. Matur nuwun sangat Ustadz Ufron, matur nuwun sangat Ustadz Arif Ainur Rafiq. Ada sertifikat untuk Ustadz Arif. Sudah disampaikan tadi untuk Ustadz Arif dan Ustadz Ufron, Ibu. Alhamdulillahirabbil alamin. Sudah dipamitkan. Nggih. Matur nuwun. Sami-sami Bapak. Matur nuwun sangat. Sampailah kita di penghujung acara. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya di sini selaku host pada kajian Ramadan tanggal 4 April atau tanggal 2 Ramadan 1443 Hijriah. Mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada perilaku atau perkataan saya yang kurang berkenan dalam hati Bapak dan Ibu. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga kita sehat selalu, dilancarkan puasanya, sampai bertemu nanti di hari kemenangan. Selamat berbuka puasa, Bapak Ibu semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah, wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.